Terima kasih pemirsa, masih bersama Jambi TV dan Kejaksaan Tinggi Jambi. Tadi ada situasi rawan yang sedang berdasarkan catatan Bawaslu yang juga dipakai oleh Kejaksaan Tinggi Jambi tentang statement Bawaslu ada kerawanan sedang. Kalau dari kacamata intelijen Kejaksaan Tinggi Jambi, kerawanan sedangnya seperti apa nih Pak? Apalagi kan, apakah dalam kondisi faktor cuaca yang saat ini mulai ada transisi dari musim panas ke musim hujan, itu masuk dalam kondisi kerawanan atau mengenai mobilitas masyarakat, itu juga masuk dalam peta kerawanan. Bisa disebutkan Pak detailnya seperti apa kerawanan sedang itu Pak? Jadi sebenarnya Bawaslu melakukan pemetaan dan menetapkan Provinsi Jambi termasuk dalam peta kerawanan sedang, kategori sedang ini sebenarnya ada banyak faktor. Tentu kalau berkaitan dengan pelaksanaan pilkadanya ini misalnya berkaitan dengan pencalonan. Kita tahu kemarin kondisi pencalonan pendaftaran dan ketika memasuki pendaftaran Cukup dramatis. Kita tahu bersama bahwa kondisi politik sempat tinggi, terutama untuk gubernur. Nah kemudian beberapa daerah seperti Sarolangun dan Sungai Penuh terdapat 5 pasangan calon. Tetapi ada juga seperti Batanghari cuman 1 pasangan calon sehingga harus berhadapan dengan kotak kosong. Nah kondisi-kondisi ini merupakan dapat dikategorikan sebagai kondisi memang sedang. Nah, tetapi juga dalam kacamata intelijen kami juga melihat salah satu faktor yang mempengaruhi adalah misalnya kondisi cuaca kita sekarang ini di Jambi yang akan memasuki tahap penghujan. Transisi tadi Pak ya? Iya. Nah kita tahu di beberapa wilayah kita tentu berkaitan dengan distribusi logistik ini tentu akan sangat berpengaruh. Dari catatan kami beberapa logistik seperti kotak suara, kemudian bilik suara itu sudah mulai didistribusikan. Namun tentu yang menjadi tantangan kita ketika misalnya pencetakan surat suara termasuk dengan distribusi surat suara. Memasuki musim penghujan ini beberapa daerah kita yang harus baik darat maupun melalui sungai, tentu kondisi ini akan sangat menjadi rawan. Rawannya bisa jadi terjadi keterlambatan sampainya logistik hingga tingkat kerusakan atau sampai di tingkat kerusakan karena kondisi alam. Padahal kita tahu bersama bahwa seperti surat suara yang dicadangkan tentu sangat sedikit. Nah kalau ini mudah-mudahan ini tidak terjadi, maka kemudian ini terus-menerus menjadi monitoring kami bagaimana ini diantisipasi sedini mungkin. Itu termasuk itu kemudian menjadi catatan kami. Ada antisipasi sedini mungkin. Apa yang dilakukan sedini mungkin oleh Kejaksaan Pak terhadap kerawanan tadi Pak? Oke. Kalau kami di tingkat provinsi karena melakukan pemantauan sehingga kami meminta teman-teman di satuan kerja di daerah, terutama Kejaksaan Negeri maupun cabang Kejaksaan Negeri untuk terus monitor, memberikan support apabila memang ada hal-hal yang kondisi yang tadi terjadi, ini harus cepat segera disampaikan, kemudian sehingga kami di tingkat provinsi pun dapat melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat dilakukan langkah yang cepat dilakukan. Mungkin kami bisa sampaikan pada Pilpres yang lalu, Kejaksaan Tinggi Jambi melakukan pengamanan termasuk pengadaan kertas suaranya. Nah saya boleh menyampaikan pada saat itu pada detik-detik terakhir ternyata hasil pemantauan kami kertas suara
pencetakan kertas suara terdapat permasalahan karena pencetakannya di luar daerah, baik dari Palembang maupun dari Jakarta. Nah, itu kemudian akan mempengaruhi waktu pengiriman ke Jambi maupun dari Jambi distribusi ke wilayah sampai di desa. Nah, ketika kami melakukan pengamanan melalui PPS, maka kami melakukan Zoom meeting bersama dengan rekanan pelaksana penyedia kertas suara, sehingga kami menekankan bagaimana konsekuensi hukum apabila ini terjadi miss atau keterlambatan. Tapi alhamdulillah, iya alhamdulillah ini kami ini bisa teratasi dan komitmen dari penyedia jasa untuk tepat waktu ya. Bahkan karena kondisi tertentu sampai teman-teman dari KPU itu harus menjemput langsung ke pihak percetakan. Iya. Itu untuk tambahan surat suara. Tapi kalau surat suaranya sebenarnya sudah lengkap, tapi kan tambahan cadangan ini akan berpengaruh. Itu aja. Pak, ini kan zaman modern, zaman saat inilah dunia sedang dibelenggu oleh kehidupan media sosial. Segala sesuatu media sosial. Ya ada, ya bisa kita sebutkan ada platform yang Facebook, ada Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Apakah intelijen juga melakukan terjun ke dalam dunia medsos ini, Pak? Iya. Iya betul, termasuk aktivitas di media sosial menjadi salah satu objek untuk kami lakukan monitoring. Kenapa demikian? Karena aktivitas medsos itu bisa menguntungkan dan bisa merugikan. Yang tadi yang saya sampaikan sejak awal, bagaimana menciptakan kondisi yang kondusif. Kita tahu juga dari pengalaman yang lalu bahwa media sosial sangat berperan untuk menggerakkan atau memunculkan isu hoak. Nah, ini harus diantisipasi. Maka kami juga melakukan semacam patroli cyber untuk melihat perkembangan atau beredarnya konten-konten di media sosial di Provinsi Jambi. Catatan kami apabila kemudian ditemukan, maka kemudian sekali lagi prosedurnya maka kami akan meneruskan kepada para pihak yang berwenang. Kalau dari pandangan intelijen gimana Pak kondisi media sosial tentang pemilu kada di Provinsi Jambi, Pak? Nah, sekarang ini kami dari pemantauan kami memang media sosial ini mungkin karena masih awal kampanye, ini baru hari pertama, sehingga kami melihat masih tonnya sih masih positif, masih landai. Ya mudah-mudahan kami berharap tetap seperti ini. Tidak ada serangan-serangan yang saling menjatuhkan. Karena yang rugi kita juga masyarakat Jambi. Kalau terjadi hal-hal yang artinya situasi yang tidak kondusif, tentu akan mengganggu jalannya kehidupan masyarakat Jambi. Setelah dipandang-pandang, tentunya dari tindak pidana umum yang akan mengeksekusi, Pak ya. Betul. Nah, saya ada mantau nih. Tadi malam saya memantau. Iya. Salah satu akun dari kontestan pemilu kada ini, konon katanya itu dihack dengan mencuatnya kata-kata kotor. Iya. Dia melakukan komentar ke akun lain seperti itu. Nah ini secara pidana apa yang bisa dilakukan oleh tindak pidana seperti ini, Pak? Iya. Ya, terima kasih ya. Tren atau modus itu kan selalu berkembang. Baik. Ya. Modus-modus melakukan kejahatan atau melakukan pelanggaran ya. Di setiap aspek ya, karena kita pemilu ya, contohnya seperti tadi ya, akunnya dihack ya, atau kemudian konten dari akun itu ya bisa akunnya dihack atau mungkin isinya black campaign ya, seperti kan menyerang pasangan calon yang lain ya, seperti itu ya, sehingga
menjadi tugas dari bagian pidana umum jika kemudian ada pelanggaran itu terjadi dan diterima melalui posko pemilu dan Bawaslu seperti itu. Itu black campaign seperti itu ataupun hacker-hacker seperti itu, Pak. Di dalam tindak pidana, di dalam undang-undang tindak pidana, adakah ancaman hukuman Iya. seperti itu, Pak? Jadi Tentunya bisa, ada. bisa ya. Angka ancaman hukumannya berapa itu, Pak? Nah, Itu bahaya itu kalau ada ada si hacker, iya, bahkan juga jangankan akun kontestan pemilu kada, administrasi negara aja udah di hacker, diserang iya, gitu. iya. Pak. Nah, secara amanat undang-undang, apa yang diperintahkan oleh amanat undang-undang? Sanksi hukum apa yang Iya. baik dijatuhkan pada pelaku? Itu juga diatur di undang-undang. Jadi semua kita bicara tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, bahwa mulai dari mempengaruhi calon atau termasuk black campaign ya. Saya tidak sebutkan berapa ancaman berapa, tapi Ada ancaman hukuman ada juga ya? ancaman Penjara malah. Iya, ancaman penjara. Jadi ancaman penjara. Jadi jangan coba-coba. Jangan coba-coba pemirsa Jambi TV atau masyarakat kemudian Jadi mau hacker, main-main ya? dengan hacker. Bukan saja di undang-undang pemilu ya, di tindak pidana umum pun ya juga diatur tentang hal itu. Itu bisa undang-undang IT malah ya. Baik. Nah, kolaborasi apa yang dilakukan oleh khususnya bidang tindak pidana umum Kejati Jambi? Ya. Kolaborasi apa yang dilakukan? Tadi ada dari intelijen, terus koordinasi dengan Bawaslu dan pihak penyelenggaranya KPU gitu. Iya. Kalau dari tindak pidana umum, kolaborasi apa yang dilakukan ini, Bang? Tadi saya sudah sebutkan, kemudian Pak Asintel pun sudah menyinggung di awal ya, bahwa amanat dari Undang-Undang Pemilu itu di pasal 483 juga sudah disebutkan bahwa untuk menyatukan persepsi atau pemahaman, maka dibentuklah sentra gakumdu. Kejaksaan ada di dalam itu. Unsur sentra gakumdu itu satu adalah Bawaslu-nya Personnya sendiri. dari kejaksaan ada ya? Dari kejaksaan ada. Kita malah menyiapkan SDM di kejaksaan. Ada 69 jaksa yang disiapkan Total. di wilayah Kejaksaan Tinggi Disebar, Pak, Jambi. ya? Disebar. Oke. Jadi di 10 kabupaten itu, mulai dari Kerinci sana sampai Tanjab Timur, Tanjab Barat, semua sudah Penempatan, Pak ya? ada penempatan jaksa-jaksa khusus yang akan menangani perkara pemilu dan tergabung di dalam sentra gakumdu. Sejauh ini udah ada laporan, Pak, dari 69 jaksa bagaimana situasi dan kondisi gitu, Pak? Ya, selain yang disebutkan Pak Intel tadi tentang peta kerawanan, kalau tupoksi di Intel peta kerawanannya, kami di Pidumnya sampai hari ini belum ada. Itu tadi saya bilang, alhamdulillah ya belum ada laporan. Oke. Masuk. Nah, ini kembali ke Asintel lagi, Pak. Kalau tadi Kejaksaan Tinggi terus melakukan kolaborasi dengan pihak penyelenggara pemilu, yaitu KPU ataupun pengawasnya ya ada Bawaslu. Nah, kalau Kejaksaan Tinggi Jambi membuat strategi apa ini, Pak, untuk mengawal pilkada selain untuk berkolaborasi, tentu ada kebijakan-kebijakan internal yang dilakukan seperti itu, Pak. Ya. Kebijakan internal yang disampaikan oleh pimpinan, terutama buat jajaran intelijen, pertama tentu kita harus mendukung pelaksanaan pilkada ini. Bentuk dukungannya apa? Tentu satu, berpartisipasi sebagai hak, karena nanti ini akan mempengaruhi nilai atau tingkat kepartisipasi dalam pelaksanaan pencoblosan. Yang kedua, pimpinan Pak Kajati berulang kali menekankan kepada kami untuk netralitas ASN ini harus dijaga. Sekalipun kami menyadari ada anggota keluarga dari pegawai yang
Non ASN. jadi calon. Oh gitu. Jadi calon, tapi dalam kapasitas sebagai ASN Tidak memihak. tidak boleh menunjukkan keberpihakan. Memihak bisa, tapi ketika itu kan secara pribadi. Tapi ketika dia menunjukkan keberpihakannya itu yang tidak boleh. Iya. Sebagai ASN-nya tadi, Sebagai Pak. ASN. Kalau keluarga it's okay aja, Pak, Oke, ya. ya, karena itu adalah hak setiap pribadi. Nah, yang ketiga kami juga membuat beberapa konten untuk mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kondusif, mendukung pelaksanaan pilkada, bahkan apabila ada pelanggaran memberikan informasi kepada kami. Nah, itu bentuk-bentuk dukungan dari internal dan itu selalu disampaikan oleh pimpinan kami. Kalau strategi pengamanan dari intelijen ada terbuka dan tertutup. Betul. Itu yang saya ketahui seperti itu, Pak. Betul. Apa sih maksud dari pantauan terbuka, pantauan tertutup itu gimana maksudnya, Pak? Artinya pengamanan yang kami lakukan secara terbuka, yaitu bagaimana kemudian kami bersinergi misalnya dengan pihak-pihak terkait, baik KPU, Bawaslu, dalam forum-forum tertentu menyampaikan, artinya secara terbuka menyampaikan ini loh fakta, ini hasil informasi yang kami dapatkan dari daerah seperti ini kami menyampaikan. Secara tertutup tentu kami juga melakukan pulbaker atau pengumpulan informasi ya. Karena kami punya jajaran sampai di tingkat kabupaten dan cabang kejaksaan negeri, maka setiap informasi yang bernilai intelijen inilah yang kemudian menjadi analisa kami. Selanjutnya hasil analisa itu yang kemudian kami teruskan atau sampaikan kepada pihak yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Nah, dari terbuka dan tertutup tadi, Pak, banyak hal yang tentu yang sudah dilakukan ya, Pak ya. Betul. Apa aja perlakuannya itu, Pak? Ini kami Sebentar, Pak. Nanti kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami